warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Madani yang semoga kita bersama oleh Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah, tetap istiqomah, tetap mau, tetap mampu untuk datang di majelis ta'lim atau majelis ilmu yang insya Allah saya mau ngomong tiba-tiba hilang. Tolong jangan ngelihat saya dengan pandangan serem ya, santai aja ngelihatnya. Iya, saya takut saya. Lah serius ini, enggak tahu kok. Serius. Sama kayak pas halal bihalal. Nisaul Jannah atau Nisa yang di kafe atau apa itu? Ada yang datang enggak? Iya, serius. Di daerah sebelum, kalau dari arah Batu, sebelum Gajayana, Stadion Gajayana, kiri jalan ada. Bukan. Nisa, Khairun Nisa atau, itu saya ndredeg saya, keringet dingin saya. Waduh. Karena adep-adepan dan jamaahnya deket. Dan Masya Allah pakaiannya pink semua. Dress code pink. Saya bilang, dan saya ngomongnya serius, saya ngomongnya enggak bercanda. Dan saya ngomongnya betul-betul, saya bilang gini, Bu tolong jangan ngelihat saya ya, saya bilang. Ibu-ibu fokus nulis aja lah, kenapa? Saya tegang saya bilang.
Oh, itu dep-depan nih. Dan kelihatannya masih muda-muda. Kalau di Al-Madani kan aman lah ya. Kalau Al-Madani aman insya Allah. Kenapa? Menghina dari mana? Ya sadar umur lah. Pindah menuju teman-teman yang baik. Nah maka selama kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, diberikan kemampuan datang ke majelis taklim, ya sudah, maka dikuati datangnya ke majelis taklim. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan hadis yang keberapa, Bu? 32. Saya boleh pinjam buku yang kecil enggak? Sebentar aja. 3 menit. Buku yang kecil, Kitabul Jami'. Karena hadis yang ke-31 penjelasannya belum selesai. Hadis yang ke-31 sudah. Mana? Sini. Jazakumullah khair. Hadis yang ke-31 penjelasannya belum selesai. Sudah, terima kasih. Senang sekali kamu, Masya Allah. Jazakillah khair. Penjelasan yang pada hadis yang ke-31 kita masih baru menjelaskan syubhat itu kan? Ingat gak yang saya tulis di sini? Syubhat. Karena mungkin larangannya diambil dari hadis yang dhaif sehingga orang yang melarang itu khawatir benar-benar dilarang atau tidak, atau ada penjelasan yang nampaknya bertentangan. Ada hadis yang melarang tapi ada hadis lain Rasulullah melakukan. Seperti apa? Minum berdiri. Rasulullah mengatakan jangan seorang pun di antara kalian minum dalam keadaan diri. Tapi sesekali pernah kelihatan di hadapan para sahabat Rasul minum dalam keadaan berdiri. Nah maka yang semacam ini dibilang apa? Syubhat. Nah tapi ingat, apa intinya? Barang siapa menjauhi sesuatu yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Berarti kalau memang itu sesuatu yang kita anggap syubhat, lebih bagus didatengin atau dihindari? Dihindari. Nah, itu penjelasan yang ketiga. Kemudian tambahan penjelasan, Bu, pada hadis yang ke-31. Tambahan penjelasan pada hadis yang keberapa? 31. Anna salafus salih yatrukuna al-mubahat al-kathirah khaufan min al-makruh wal haram. Wa dhalika anna man lam yata'adda asy-syubha fi kasbihi wa ma'ashihi faqad 'arrada dinahu wa 'irdahu lit-ta'an. Para salaf itu kebiasaan mereka meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Meninggalkan apa? Dia tidak haram, tidak juga syubhat, tapi hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau mubah ini berlebihan, maka khawatir apa? Akan meninggalkan sesuatu yang manfaat. Contoh mubah, main sekak, main karambol, mancing. Mubah atau haram? Mubah, selama tidak meninggalkan perkara yang Allah wajibkan, kan begitu. Nah, tapi Bu, ketika perkara yang mubah itu dilakukan secara terus-menerus, dilakukan berlebihan, maka konsekuensinya apa? Anda akan terpalingkan dari sesuatu yang manfaat. Coba, sekarang majelis taklim manfaat apa enggak? Manfaat. Tapi kemudian ketika Anda pengen majelis taklim, Anda juga pengen mancing. Mancing berdosa apa enggak? Mancing masalah? Mancing berdosa apa enggak? Enggak. Mancing ikan misalkan kan enggak masalah, enggak berdosa. Nah, maka saat itu ketika Anda mancing, Anda enggak berdosa. Karena Anda tidak sedang meninggalkan sesuatu yang wajib. Kan begitu. Nah, tapi
kalau keterusan mancing sampai meninggalkan sesuatu yang lebih manfaat, itu tidak baik. Itu tidak baik. Maka dengan itu tambahan penjelasannya apa? Kebanyakan di antara para salaf meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Kenapa? Khawatir akan terpalingkan dari sesuatu yang masuk ngene kudu didikte yo. Apa yang saya sampaikan Anda tulislah kurang lebihnya apa. Ya. Yang berikutnya, penjelasan tambahan lagi. Penjelasan tambahan yang berikutnya, bahwasannya di dalam syariat itu hukum secara garis besar ada 3. Di dalam syariat hukum secara garis besar dibagi berapa? 3. Nomor 1, perkara yang kehalalannya jelas. Nomor 1, sesuatu yang kehalalannya jelas. Masuk aja, masuk mesti ada tempat. Kok nyelempit di mana kan bisa. Yang kedua, perkara yang keharamannya jelas. Jadi nomor 1, yang jelas halalnya. Nomor 2, yang jelas haramnya. Nomor 3, yang masih bersifat syubhat. Halal yo ndak jelas. Mau dibilang haram juga tidak berani kan begitu. Maka hukumnya apa? Syubhat. Nah, untuk poin yang ketiga, apa tadi? Syubhat. Lebih aman, lebih selamat, lebih menenangkan hati kalau ditinggalkan. Lebih bagus ditinggalkan. Sip, itu tambahan penjelasan untuk hadis yang ke-31, yaitu apa? Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Sekarang kita masuk hadis yang baru pada hadis yang ke-32. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radhi atau radhiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari, hadis yang disampaikan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, apa artinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka hamba dinar. Dinar itu uang emas, uang yang terbuat dari emas. Kepingan uang yang terbuat dari emas itu namanya dinar. Dan sungguh celaka hamba dirham. Kalau dirham, kepingan uang yang terbuat dari perak. Wa ta'isa abdul qatifah. Qatifah itu apa, Bu? Kain, pakaian, dress code. Hari ini Al-Madani dress code-nya apa? Bebas, enggak seru. Majelis taklim yang lain loh dress code-nya jelas. Pink, hitam, abu-abu, marun, apalagi toska, yo yang
yang sama kayak majelis taklim yang lain gitu loh Bu. Di sini. Sudah. Maka qatifa artinya Bang, kain. Diartikan oleh para ulama orang yang menghambakan diri pada pakaian. Jadi urusannya itu apa? Bingung pakaian. Lungset titik bingung. Bulak titik bingung. Tidak sama dengan yang lain bingung. Kemudian antara jilbab dan gamisnya tidak matching bingung. Pakai jilbab pipinya kelihatan tembem. Ya kan? Aku gak cocok mbak jilbab sing ngono iku, lek digawe iku pipiku ketok cabi. Iya kan? Aku seneng jilbab sing model ngene lho mbak, lek digawe iku ketok tirus ngono. Ya pertama tirus, lama-lama virus. Ada apa ndak? Ya bukan ada, ya semuanya. Lek gak jilbab kan begitu kan? Saya cocok sing model ngene lho mbak, lek digawe iku enak ngono. Koyok pas di sirah iku rambut yo enak, digawe sujud yo gak gampang merusut, ya kan? Nah maka hati-hati. Kalau sewajarnya ndak apa-apa. Kalau apa? Sewajarnya ndak apa-apa. Tapi kalau sudah berlebihan itu seakan-akan disampaikan oleh Nabi Muhammad seperti orang yang dia itu menghambakan diri pada pakaian. Jadi urusan itu tiap hari ngelihat model baru, ngelihat kain baru, ngelihat gamis baru, jilbab baru, cadar baru. Tiap hari yang menyibukkan pikirannya dia cuma urusan pakaian. In u'tiya radhiya, orang semacam ini biasanya bagaimana? Kalau diberi dia ridho, seneng. Wa illam yu'ta lam yardha. Kalau tidak diberi murka dia, ngamuk. Maksudnya apa? Kalau dapat duit seneng, tidak dapat duit marah. Kalau punya baju bagus seneng, kalau tidak punya marah. Nah maka seakan-akan hidupnya dia hanya diperbudak oleh dunia, harta maupun pakaian. Dalam riwayat yang lain dikatakan makanan, termasuk di dalamnya apa? Makanan. Jadi urusannya dia itu hanya emas, perak, pakaian dan makanan. Emas, perak, pakaian dan makanan. Nah maka hadis ini dimasukkan pada bab zuhud. Dimasukkan dalam bab apa? Zuhud. Artinya supaya kita tidak tertipu dengan semua itu dari kehidupan yang selamanya, kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan setelah kematian. Harta bakal meninggalkan kita. Emas yang kita kumpulkan, yang sekarang kita pakai di jari kita, di pergelangan tangan kita, di leher kita, di mana lagi? Di telinga, kaki. Sebagian ada ya, kaki, gelang kecil biasa tipis di kaki atau di telinga. Ingat semua itu tidak dibawa mati. Kalau Anda meninggal dunia, itu dilepas atau tetap dipakai? Dilepas. Kemudian pakaian, kalau Anda meninggal dunia, baju Anda yang ongkos menjahitnya 700.000, di Kasembon loh Bu, ada tukang jahit baju perempuan cuma 35.000. Di sini ada? Oh ya sama berarti ya. Saya kaget kok. Saya tuh mikir jahit 35.000 itu kan nampaknya jahit itu kan sesuatu yang ruwet. Perlu teliti, ngukur, motong kain. Iya kan? Nanti belum lagi kalau jahitannya ada yang bundeli harus dipreteli dulu nanti di. Masa ada 35.000 ada di sini? Saya jahitin baju anak perempuan saya, Aisyah sama Nakia itu, dikasih kain sama misanan mau mantu. Iki kudu dadi pokoknya engko cek kembaran mbek anakku mbek sing liyane. Ya wis. Saya panggil umiknya, saya bilang cari tukang jahit. Kebetulan tukang jahitnya itu
sama-sama nyekolahin anaknya di TK yang anak saya sekolah. Akhirnya kenal. Setelah tapi minta cepet. Oh iso mbak, jok khawatir insya Allah dadi. Setelah jadi Anda tahu 3 baju. Anak saya 2, anaknya adik saya 1. Perempuan semua 3. Dikasih uang 100.000, disusui 20.000. Selawewu. Karena anak kecil. Karena pakaiannya anak kecil. Kalau dewasa 35.000. Dan itu bukan baju gamis kayak punya panjenengan pokok kenceng tok loh ya. Itu baju pesta yang ada mawar-mawarnya di tengahnya, di atasnya ditambahi apa, ada nanti kayak mutiara-mutiaranya kecil di sebelah sini 25. Enak, pindah ke sembon lah wis. Irit-irit. Iya, tempe murah, tahu murah, kangkung gratis. Sop-sopan itu loh, di KI. Oh, di sini juga ya, yang hari Ahad itu ya. Pasar Bahagia. Sip. Kenapa membahas itu tadi? Sudah. Jadi pakaian yang Anda pakai, Bu, yang sekarang itu ongkos jahitnya mahal, milih kainnya susah, nyari kodung yang matching sama warna gamis yang kadang-kadang juga susah. Itu nanti kalau kita meninggal diganti kain yang namanya kain apa? Kain kafan. Berapa lembar? Antara 3 sampai 7. Bisa jadi 7, bisa jadi 5, bisa jadi 3, bisa jadi 7. Cuma kain yang ngetoke iku lho krek. Ndak pakai sing hati-hati, khawatir nanti ada yang merotol dari benang. Ndak kadang-kadang gulune rotok menceng didik kalau dikasih leher ya. Dan itu ndak dilihat sama orang. Dan itulah pakaian kita yang akan mengantarkan kita masuk ke alam kubur. Nah, maka ciri orang yang seperti ini apa? Urusannya cuma kalau dikasih seneng, ndak dikasih marah. Dikasih ridho, ndak dikasih ridho. Maksudnya dikasih apa? Kalau dikasih uang, dapat yang dia inginkan. Kalau dikasih pakaian, kalau dikasih makanan, kalau dikasih sesuatu yang menjadikan dunianya bertambah, dia senang. Tapi kalau ndak dikasih sesuatu yang menjadikan dunianya bertambah, dia ndak senang. Maka dia seperti hamba dunia. Maka dibilang apa? Hubbud dunia. Sekarang kita lihat mufradatul hadis. Arti dari kata-kata di dalam hadis ini. Yang pertama, ta'isa. Ada kan kata-kata ta'isa itu? Arti awalnya apa, Bu? Kalau diartikan di sana apa? Sungguh celaka. Tapi artinya ta'isa itu adalah al-halak wal-ithar was-suqut wal-inhitat. Ta'isa itu celaka, jatuh, dan terjungkal. Itu arti kata ta'isa. Wal qurb minasyarr, mendekati keburukan. Wal bu'd anil khair, dijauhkan dari kebaikan. Jadi artinya secara umum ya betul, celaka ya. Mendekati keburukan, menjauhi kebaikan, terjatuh, tersungkur dan binasa. Itu arti kata ta'isa. Abdud dinar, yaitu artinya apa? Orang yang menghambakan diri pada harta. Bisa jadi diartikan emas. Sementara kata-kata dinar, dirham, dan pakaian itu hanya contoh saja. Hanya apa? Contoh, tapi secara umum maknanya adalah orang yang menghambakan diri bukan kepada Allah atau orang yang menghambakan diri kepada selain Allah atau orang yang menghambakan diri pada perkara duniawi. Contoh yang lain selain emas, perak, dan pakaian apa? Makanan sudah. Contoh yang lain apa? Kendaraan. Contoh yang lain rumah. Contoh yang lain apa? Ketenaran. Contoh yang lain apa? Dianggap glowing. Zaman dulu Bu, orang kulitnya mengkilap itu malu. Sekarang malah golek mengkilap. Nggih napa nggih?
Zaman dulu tidak senang, mengkilap itu tidak senang. Karena mengkilap itu dianggap berminyak. Kenapa ketawa? Zaman dulu begitu. Sekarang malah harusnya apa? Lek gak mengkilap gak keren, glowing. Nah itu sama, perkara-perkara seperti atau apa? Jabatan, atau apa? Kedudukan, atau apa? Pengakuan, diakoni. Iki lho rek, ketua majelis taklim sing paling rame sak dunia akhirat. Iki lho rek, majelis taklimi iki sing paling ngehit sekota Malang. Nah itu namanya apa? Pengakuan. Dan hati-hati, orang itu Bu, saya pernah baca buku tentang psikologi. Orang itu kalau sudah iya, sehat iya, ganteng iya, cantik iya. Terakhir yang dia cari apa? Pengakuan. Terakhir yang dicari apa? Pengakuan. Dia kepingin orang lain itu mengakui bahwa dia betul-betul kaya, betul-betul ganteng, betul-betul cantik, betul-betul terkenal. Akhirnya apa? Kalau dia posting sesuatu, kepingin dikomen. Lek enggak dikomen, sedih. Ketika dia menampakkan sesuatu, dia berharap pujian dari orang lain. Diperbudak apa tidak? Nah itulah kemudian makna dari kata dinar, dirham, dan qatifah atau pakaian. Itu cuma contoh, tapi secara umum menghambakan diri pada selain Allah, dan secara umum lagi menghambakan diri pada perkara-perkara duniawi. Mudah-mudahan kita jauhkan dari itu ya, amin. Dalilnya Anda tulis Surah At-Taubah ayat 58. Surah At-Taubah ayat yang keberapa? 58. Ingat ibu-ibu ya. Jadi yang kita baca ini betul-betul untuk merubah keadaan kita. Bukan sekedar untuk sekedar tahu. Tapi apa? Kita belajar hadisnya, kita baca ayatnya untuk merubah apa? Keadaan kita untuk menjadi semakin baik. Yaitu apa Bu? Kalau dikasih seneng, kalau tidak dikasih marah. In u'tiya radhi, kalau dikasih seneng, wa illam yu'ta lam yardha. Kalau tidak dikasih marah. Kalau namanya disebut, oh seneng. Kalau namanya tidak disebut, marah. Kalau logonya dipasang, seneng. Kalau logonya tidak dipasang, marah, susah. Kalau semacam itulah, kira-kira semacam itu ya. Maka ayatnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat berapa? 58. Wa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Kalau mereka diberi At-Taubah 58. Apabila mereka diberi darinya itu apa? Dunia. Oleh Allah dikasih jabatan, oleh Allah dikasih kesehatan, oleh Allah dikasih harta, oleh Allah diberi rumah yang mewah, oleh Allah diberi kendaraan yang mahal. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, fa in u'tu minha radu. Kalau mereka dikasih perkara duniawi, mereka senang. Seperti dalam surat apa? Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Kalau dikasih, dimuliakan, dibilang apa? Oh Allah ini memuliakan saya. Tapi sebaliknya, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Rezekinya sama Allah dikurangi, rezekinya sama Allah dibatasi. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia bilang Allah tidak senang sama saya, Allah tidak memuliakan saya. Jadi takaran orang yang menjadi hamba dunia itu takaran Allah senang sama tidak senangnya cuma pada perkara apa? Duniawi. Nah maksudnya apa Bu? Anda jangan jadi seperti itu, kita jangan sampai seperti itu. Termasuk ketika menilai orang lain. Dumani melarat, loan melarat Mbak, yo mesti gak tahu sholat duha. Lo masa orang sholat duha harus kaya?
Kan enggak? Kita mampu sholat duha itu sudah kekayaan. Paham enggak? Bukan kemudian sudah Allah beri kesempatan sholat duha, lah kok nuntut lagi? Loh, kamu dikasih bisa sholat duha itu luwes sapi. Kok ngotot? Tidak usah ngotot, santai. Minum dulu, bismillah. Ini apa? Kok rada aneh rasanya. Apa ini? Siapa yang buatin tadi? Bukan jamu. Tidak dipelet ini kan? Ini jujur Bu, demi Allah saya ngomong. Istri saya dulu sempat ngomong gini, Bang. Kalau disediai ibu-ibu majelis taklim minuman, bacaan dulu Bang. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un. Demi Allah istri saya bilang gitu. Fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya tanya kenapa? Gak kabeh wong apik loh Bang. Kuatir ada sesuatu yang memasukkan sing macem-macem. Ya gak mesti pelet, ya boleh jadi mungkin dia mau nyihir atau ngeracun atau apa. Saya bilang iya. Cek seneng. Cek gak bingung deh. Sudah. Maka ibu-ibu sekalian, urusannya dia itu cuma hitungannya standarnya dunia. Lek omahe apik, oh iki genah wong iki. Yo ngene iki lho salate apik, mali omahe dadi apik. Lho entahlah. Sedekah akeh, mobile genta. Jadi seakan-akan dari amal akhirat yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya itu perkara apa? Duniawi. Padahal antara akhirat dan dunia itu tidak sama. Amal akhirat bukan untuk nyari dunia. Ibu-ibu datang ke majelis taklim bukan ketika pulang tiba-tiba dagangannya laris kan? Enggak kan? Anda datang ke majelis taklim untuk memperbaiki apa? Memperbaiki akhirat. Memperbaiki apa? Akhirat. Sehingga kapanpun kita meninggal dunia, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan baik, husnul khotimah. Bukan berarti ngaji cek dagangane laris. Bukan berarti ngaji cek omai tambah gede. Bukan berarti ngaji cek duwe mobil Enggak, itu berarti amal akhirat digunakan untuk nyari dunia. Sip. Nah maka dalam surah Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Itu ucapannya siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi ngelihat Allah itu baik. Surat Al-Fajr. Masih minta ayat. Saya juga tidak tahu ayat berapa itu. Berapa? 15 dan 16. Nah, itu loh, tidak usah tanya, sedang jawab. Sudah. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Nah, maka dari sini bukan cuma sikap kita terhadap Allah, tapi apa? Sikap kita ketika menilai orang lain. Jangan menilai orang sekedar dari apanya, Bu? Dunianya. Oh, omai elek. Teko iki mang numpak mikrolet. Oh, wis ngaji ping 3 jilbabe pancet. Terus kota amal kan lewat. 2000. Padahal wingi Ustadz Abdul Qadir iku cerita masalah sodako. Apa? Saya ngomong apa? Kok diistighfari itu loh, kayak saya dosa ya, astagfirullahaladzim. Nggak. Misalkan begitu Bu ya, misalkan. Maka tidak perlu kita menilai orang lain sekedar dengan penilaian duniawi. Kenapa? Karena insya Allah takaran manusia itu bukan dari dunianya, tapi dengan kedekatannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian bukan di sisi manusia, di sisi siapa? Di sisi Allah. Penilaiannya apa?
takwanya kepada Allah. Tak kasih contoh. Uwais Al-Qarni sering dengar kan? Di hadapan manusia apa? Tidak ada artinya. Di hadapan manusia, seorang laki-laki yang orang lain berangkat haji, dia cuma disuruh jadi tukang parkirnya onta. Maka ketika Umar tanya, Afikum Uwais, ada enggak Uwais? Kata kepala rombongannya apa? Ada sih. Tapi mosok Uwais itu yang kamu cari? Lawang itu laki-laki yang kami anggap sedikit gila. Kemudian sekarang kami haji, dia itu cuma kami gaji 4 dinar untuk jagain onta. Apa kata Umar? Dah saya tidak perlu omongan kalian. Dicari Uwais, ternyata itu Uwais yang betul-betul sedang dicari. Yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau berdoa sama Allah, doanya tidak pernah ditolak. Di pandangan manusia ya apa? Jelek. Nah maka hati-hati. Contoh yang lain. Anda tahu Nabi Yusuf? Ganteng apa jelek? Sama suami Anda ganteng mana? Wih, ini bukan apple to apple, ngawur Ustaz ya. Nah sudah, Nabi Yusuf. Kekasihnya Allah, Nabi pilihannya Allah. Seorang Nabi yang bapaknya pun juga Nabi. Kakeknya juga Nabi. Buyutnya juga Nabi. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Siapa bapaknya Nabi Yakub? Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi 3 ke atas bapak, kakek dan buyutnya semuanya apa? Nabi. Tapi ketika dibeli, dibilang dalam Al-Quran apa? Wa syarauhu bithamanin bakhs. Dan mereka membeli Yusuf dengan harga apa? Recehan. Dengan harga apa? Kecil, sedikit, cuma beberapa keping uang. Tapi di dunia harganya beberapa keping uang, di sisi Allah mulia apa enggak? Nah maka salah satu pengertian hadis ini bukan cuma kita memandang penilaian kita di sisi Allah, tapi bagaimana cara kita menilai sesama manusia. Jangan menilai mereka dengan perkara duniawi. Sekarang kita kembali At-Taubah ayat berapa? 58. Fa in u'tu minha radu. Kalau mereka dikasih dunia, senang mereka. Oh Allah sayang sama saya. Kalau mobilnya ganti, senang. Kalau rumahnya tambah mewah, senang. Kalau anaknya keterima di perusahaan yang mentereng, senang. Kalau suaminya naik jabatan, senang. Jadi, wa in u'tu minha radhu. Kalau mereka dikasih perkara dunia, mereka ridho. Berarti ukuran ridhonya mereka hanya sampai batas apa? Dunia. Mereka tidak mikir, mereka bisa ibadah, itu keutamaan. Mereka dikasih kesempatan sholat duha, itu keutamaan. Mereka oleh Allah dikumpulkan dengan teman-teman yang baik, itu juga rezeki yang besar. Mereka oleh Allah dijadikan perempuan yang istiqomah nutup aurat dengan sempurna, yang tidak Allah berikan kepada perempuan lain, itu juga keutamaan. Anda pilih mana? Wayu, sowok, tidak usah terlalu lebay lah. Ayu, soge, tapi kalau ayu tok kayak kurang ya. Wayu, swoge, penasaran loh, apa jari ini ya? Penasaran dia Bu. Ini masuk TV nasional loh ini. Live Madani TV, jangan malu-maluin. Masuk nama Majelis Taklim Al-Madani nanti. Bukan cuma Majelis Taklimnya, atau ustadznya melo elek nanti. Sudah, saya mau ngomong apa tadi? Anda pilih mana? Cantik luar biasa, kaya raya, Allah berikan Anda keterkenalan, ketenaran, tapi Allah tidak takdirkan Anda bisa nutup aurat. Dibanding Anda bisa nutup aurat dengan sempurna, Anda oleh Allah dikasih kesempatan duduk di majelis ta'lim, walaupun mungkin tidak terlalu kaya, bukan tidak terlalu cantik, mungkin Anda tidak kaya, yo elek, yo kemudian apa? Loh, pelan-pelan.
Anda kira-kira mau pilih yang mana? Tapi bisa nutup aurat sempurna, bisa ibadah, tapi tidak kaya, yo tidak cantik. Dibanding cantik, Masya Allah. Kayak, wis pokok cantik lah. Kemudian kaya, kemudian terkenal, tapi tidak bisa nutup aurat. Anda pilih mana? Yo itu kalau belum mandi jangan protes ya, ya Allah. Sudah, maka itu jelas. Maka artinya penilaian itu bukan perkara dunia. Wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Tapi kalau Allah dia tidak diberi perkara duniawi, mereka murka. Nah itu cirinya siapa? Orang-orang kafir. Jadi mereka itu melihat hidup cuma dunia. Mereka lalai dari kehidupan akhirat. Itulah kalau mereka berdoa, doanya cuma apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak ada akhiratnya. Sehingga apa? Fama lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti itu nanti di akhirat tidak punya jatah. Kenapa? Jatahnya sudah habis ketika di dunia. Faham adik-adik? Alhamdulillah. Sekarang apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang kita ambil dari hadis ini ada minimal 3 hal. Minimal berapa? 3. Nomor 1. Ketika Rasulullah mengatakan celaka hendak diberi murka. Yang pertama, ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengharap Allah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengharap Allah. Itu ibadah. Terus apa kaitannya dengan hadis ini? Berarti ketika kita berarti ketika kita melakukan sesuatu untuk sekedar dinar, dirham dan pakaian, maka itu kita tidak sedang beribadah kepada Allah. Karena kalau ibadahnya sama Allah, yang dicari apa? Allah. Yang dicari apa? Akhirat. Yang dicari apa? Keridhoannya Allah. Yang dicari apa? Surga. Tapi kalau kita bergerak, nyarinya emas, nyarinya perak, nyarinya sekedar baju, nyarinya sekedar makanan, maka orang seperti itu sedang menjadi hamba dari apa yang dia cari. Maka itulah kalau dibilang Abdullah, hamba Allah, berarti dia kerja untuk apa? Allah. Dia bergerak untuk apa? Allah. Dia duduk di majelis ta'lim untuk apa? Allah. Nah maka itulah kenapa Rasul katakan celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian. Berarti apa? Karena yang dia cari di dunia ini cuma emas, perak, pakaian dan makanan. Dia tidak mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia celaka? Karena dia telah menyimpang dari tugas utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sama Allah dimunculkan di dunia, diciptakan di dunia, tujuannya Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Berarti kalau itu tadi ibadah, makna ibadah itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk siapa? Allah. Berarti kalau kita lakukan hanya untuk emas, hanya untuk perak, hanya untuk pakaian, hanya untuk makanan, kita celaka apa enggak? Celaka, karena kita sedang melakukan sesuatu yang bukan peruntukan kita. Contoh. Panjenengan punya mobil. Dengerin. Saya tidak punya kok, mudah-mudahan punya, amin. Anda punya mobil. Mobil itu kan jalannya di mana, Bu?
Darat atau laut? Darat. Ternyata Anda punya mobil, Anda bilang, sakarep kok mobilku, bane sing tuku yo aku, lek rusak sing soro yo aku. Itu mobil Anda jalankan di laut. Padahal peruntukannya apa? Darat. Itu yang punya celaka apa enggak? Celaka, kenapa? Karena apa yang dia miliki, apa yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan tidak sesuai peruntukan. Tidak sesuai dengan peruntukannya, maka orangnya celaka. Celakanya apa? Barangnya dia bakal rusak dan dia akan menyesal, dia akan binasa. Kenapa? Allah jadikan untuk daratan, dia bikin untuk lautan. Akhirnya apa? Tenggelam dia. Sama seperti kita. Peruntukan kita ini untuk Allah. Apa yang kita lakukan untuk Allah. Ketika kita lakukan untuk selain Allah, celaka apa enggak? Celaka karena tidak sesuai dengan tujuan awal penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faham ibu-ibu ya? Yang kedua, orang yang seperti ini hatinya terikat dengan dunia. Orang yang seperti ini hatinya terikat dengan dunia. Dalilnya sama, surah At-Taubah ayat 58. Kalau yang tadi itu dikatakan fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Itu tentang apa? Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Ada orang-orang yang mengawasimu tentang sedekah. Jadi kalau pas Rasulullah itu membawa sedekah, mereka mendekat. Supaya apa? Supaya mereka dapat. Kalau Rasulullah di tangannya tidak ada harta, mereka menjauh. Karena tidak ada yang mereka inginkan dari Rasul kecuali apa? Kecuali harta. Maka dibilang ada orang-orang di sekitar kamu yang mereka itu mengintai dirimu di dalam harta sedekah. Sehingga ketika Rasulullah pulang perang, datang. Ketika Rasulullah dapat hadiah, datang. Ketika Rasulullah dapat rampasan perang, datang. Kenapa? Ada sesuatu yang mereka harapkan untuk diberikan oleh Rasul kepada mereka dari perkara-perkara duniawi. Nah, maka kalau mintanya sama Rasul cuma dunia, yaitu tok yang mereka dapatkan. Maka lihat para sahabat Nabi. Ketika Rasul bilang sama mereka, sal tu'toh, mintalah tak kasih. Ada yang minta dunia? Jarang sekali. Hampir tidak ada. Bahkan tidak ada. Mintanya apa ya Rasul? Saya minta engkau doakan supaya saya menemanimu di surga. Kan begitu. Ada lagi yang minta, ya Rasul saya minta supaya saya nanti oleh Allah dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah. Ada lagi yang minta, ya Rasul saya minta supaya saya kuat di dalam ibadah. Kuat di dalam sedekah. Tidak ada yang minta perkara-perkara apa? Duniawi. Karena eman, ini kesempatan doamu oleh Allah diijabah lewat lisannya Nabi Muhammad. Laku yang kamu minta sesuatu yang bakal hilang, yaitu perkara apa? Dunia. Maka kalau pas Anda punya greget jerone ati, ini kok kayaknya kalau saya doa saya bakal diterima. Jangan minta dunia sebelum minta akhirat dulu. Kenapa? Karena kalau mintanya dunia, eman dunia bakal ditinggal, dunia bakal hilang, dunia tidak kekal. Kalau Anda punya greget dalam hati, kroso, kan orang itu kadang-kadang kalau doa bu, itu kan ada perasaan yang kadang-kadang tidak sama dengan doa yang lain. Kok koyo iki, koyo pas ya, waktunya pas, hatinya juga enak, mintanya juga khusyuk, kemudian hati itu juga kayak terikat betul dengan Allah. Maka saat itu sebelum minta dunia, minta dulu apa? Akhirat. Yang ketiga, nomor satu tadi apa? Ibadah itu adalah apa-apa yang digunakan untuk mencari ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau digunakan untuk mencari selain Allah, maka itu lepas dan keluar dari peruntukannya. Yang kedua, orang seperti itu adalah orang yang hatinya terikat dengan dunia. Dia lupa dengan apa? Akhirat. Sementara kalau ingatnya cuma dunia, dia bakal sengsara. Kalau ingatnya akhirat, dia bakal tenang. Kenapa kalau ingat dunia kok sengsara, Bu? Karena dunia ini jatahnya kita tidak ikut ngatur. Tapi kalau akhirat bisa kita ikhtiarkan. Dunia yang bagi siapa? Allah. Kalau akhirat kan yang penting akeh ngaji, akeh sodako, akeh sholat, akeh tobat, akeh berbuat kebaikan. Insya Allah akhiratnya juga dapat banyak. Yang terakhir, yang ketiga. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di fi syarhihi 'ala at-tauhid وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها إن كانت إرادة العبد كلها بهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. Orang-orang dengerin dulu, langsung dengerin dulu. Orang-orang yang ketika mereka melakukan suatu amalan, ternyata yang dicari itu cuma dunia, kenikmatannya dan kesenangannya. Dan tidak sedikit pun menginginkan wajah Allah atau negeri akhirat. Maka ketika nanti dia pulang ke akhirat, dia tidak bawa apa-apa. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Orang yang menginginkan al-ajilah. Ajilah itu apa? Dunia. Kenapa dunia dibilang ajilah? Ajilah itu artinya sesuatu yang cepat. Artinya apa? Dapatnya cepat, hilangnya juga cepat. Menikmatinya hanya dalam waktu yang singkat. Itu kenapa dunia oleh Allah diartikan di dalam Al-Quran al-ajilah. Barang siapa menginginkan dunia, Allah firmankan apa? Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami kasih dunia buat dia. Kami kasih. Tapi apa? Nanti ketika dia pulang ke akhirat, tempatnya dia neraka karena jatahnya sudah habis. Itulah kenapa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab itu kalau dapat nikmat yang besar malah takut. Takutnya kenapa? Takut khawatir nanti nikmat ini mengurangi nikmat yang akan dia dapatkan di akhirat. Maka wong sugi ojo kesenengan. Kenapa? Perlu ada apa? Khawatirnya. Jangan-jangan kaya dunia ini karena nanti sama Allah akhirat tidak dikasih. Jadi sama Allah dikasihkan semuanya di mana? Di dunia. Khawatir. Maka biar tidak khawatir bagaimana? Kekayaannya digunakan untuk amal akhirat. Setuju? Oh setuju toh. Kau tak amal berapa tadi? Sudah. Maka kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, orang yang beramal tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, nanti ketika pulang di akhirat tidak dapat apa-apa. Tulis. Itu tadi tulis. Orang yang melakukan amalan dan tujuannya apa? Hanya mencari dunia, hanya mencari dunia dan kesenangannya. Maka apa? Maka kalau dia pulang ke akhirat, dia sudah tidak dapat apa-apa. Kemudian dikatakan, wa hadzal amalu la yasduru min mu'min, dan amal seperti ini tidaklah amalannya orang beriman. Fa innal mu'min law kana dha'iful iman la budda an yurida lillahi walid-daril akhirah. Karena orang beriman itu walaupun imannya tipis tetap mengharap sesuatu dari sisi Allah, tetap walaupun imannya apa? Tipis. Artinya yo mas yo kepingin dunia tapi akhirat tidak dia lupakan. Yo tetap ono kepingin akhiratnya gitu loh. Nah sementara orang yang tidak mikir akhirat sama sekali, yang dia inginkan hanya dunia, itu tidak mungkin kalau dia beriman. Loh terus iman kepada apa? Wong hadis yang mengatakan tentang iman,
yang berkaitan dengan amal, saya ulang ya. Hadis yang mengatakan tentang iman yang berkaitan dengan amal mesti kaitannya dua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa kok cuma dua yang disebut? Kok tidak ada iman dengan Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada qadha, dan kenapa kok cuma man kana yu'minu billah wal yaumil akhir? Kenapa kok cuma dua? Karena pendorongnya yang paling utama ya dua ini. Mengharapkan Allah dan kehidupan di hari akhir. Maka fal yukrim dhaifa, kalau ada tamu, tamunya diapain? Dimuliakan. Fal yukrim jarah, kalau punya tetangga, tetangganya jangan diganggu. Kan begitu ya kan? Nah maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong yang baik. Kalau tidak bisa lebih bagus dia. Nah itu loh, jangan teriak-teriak, diam. Lebih bagus diam. Wa amma man amila liwajhillah wa li ajli dunya. Ini yang penting untuk difahami. Dan adapun orang yang amalannya untuk Allah tapi juga untuk dunia. Dengerin dulu, dengerin. Untuk Allah tapi juga untuk dunia. Contoh, mana sih ada orang kerja tidak cari uang? Ayo, angkat tangan yang kerja tidak cari uang. Tak undang ke rumah. Mumpung umi saya butuh. Yang orang kerja tapi tidak cari uang, angkat tangan. Oh, saya waktu di Jakarta dulu naik busway, seret di daerah Matraman, pas jembatan Matraman itu di bawahnya. Itu ada sebagian pedagang asongan yang tidak punya rumah. Jadi dia nginepnya itu di mana? Di gerobaknya itu. Jadi gerobaknya dia itu atasnya dikasih kayak terpal, nanti dia tidur di dalam gerobak tadi. Kalau pagi dia keluar didorong, dia cari botol bekas, dia cari kardus segala macam, nanti sore disetorkan, dijual, ditimbang, nanti malam gerobaknya dipakai apa? Tidur. Keren Bu, tulisannya apa? Bukan profesi, sekedar hobi. Hah? Coba, masa Anda kalah? Tulisannya apa? Bukan profesi, sekedar hobi. Tidak cari uang dia, hanya sekedar melampiaskan apa? Hobinya saja, hobinya memang begitu dia, Masya Allah, ini tidak cari uang ini. Nah maka yang salah satu yang enak itu apa? Pemain bola itu loh. Ngelakoni hobi yodi bayar, Masya Allah. Tapi yang tidak enak, tidak enak. Sudah, adapun orang yang amalannya untuk Allah, tapi juga untuk dunia. Contoh yang kerja ke kantor. Kerjaannya dia tidak ada kaitannya dengan agama. Misalkan pekerjaannya di bagian apa? Yang tidak ada kaitannya dengan agama itu. Apa? Apa? Pajak, sensitif jangan. Wisata. Misal, aduh ini ngomong ini. Nah, dipotong sama yang kerja di dinas pariwisata. Misalkan. Dia kerjanya di tempat yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Maka tentu yang dicari apa? Uang kan? Yang dengan uang itu nanti dia kasih makan buat anak dan istrinya, dia buat sekolah anak-anaknya, buat dia punya rumah segala macam. Nah maka kemudian amalannya memang amalan untuk dunia, tapi diniatkan juga untuk Allah. Supaya saya terselamatkan dari meminta-minta, supaya nanti anak saya kalau bayar sekolah tidak perlu utang, tidak perlu nunggak. Nah adapun orang yang amalannya itu campur untuk dunia dan juga untuk Allah. Wal qasdani mutasawiyani. Sementara kedua niatan ini beriringan. Bisa memang untuk dunia dan bisa untuk Allah. Seperti kerja tadi. Kerja untuk cari uang tapi niatannya supaya menyelamatkan anak dan istri dari kelaparan. Supaya anaknya bisa sekolah. Wal qasdani mutasawiyan. Dan kedua niatan itu beriringan. Fahadha wa in kana mu'minan fa innahu naqisul iman. Maka yang seperti ini, kalau sisi duniawinya lebih besar, bukan berarti menafikan keimanan, bukan berarti menghilangkan imannya dia, tapi keimanannya kurang sempurna. Seharusnya pokok Allah.
Wat tauhid wal ikhlas naqisul iman wat tauhid wal ikhlas. Dia kekurangan tauhid dan kekurangan ikhlas. Wa amaluhu naqis, dan amalnya apa? Kurang. Li faqdihi kamal al iman, karena dia kamal al ikhlas, karena dia kehilangan kesempurnaan ikhlas. Karena untuk Allah tapi juga ada untuk apanya? Dunianya. Berarti yang dari hadis yang ke-32 yang kita ambil berapa Bu? 3. Nomor 1. Ketika Rasul mengatakan celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian. Kalau dikasih ridho, kalau tidak dikasih murka. Nomor 1, kalau kita mau ngomong ibadah, ibadah itu betul-betul hanya untuk Allah, bukan untuk dinar, dirham maupun pakaian. Yang kedua, orang yang seperti itu yang menghambakan dirinya pada dinar, dirham dan pakaian, hatinya pasti terikat dengan dunia. Dia menjadi hubbud dunia. Yang ketiga, amalan seorang mukmin hendaknya betul-betul untuk akhirat, karena kalau amalannya untuk dunia, ketika dia pulang ke akhirat tidak membawa apa-apa. Sekarang hadis yang ke-33. Tadi berapa? 32. Sekarang 33. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, dia mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul pundakku. Jadi pundaknya dipegang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia, ka'annaka gharib, bagaikan orang asing. Saya mau tanya, ada orang asing masuk ke Saujajar, apa yang dia lakukan di sini? Hati-hati atau sembarangan? Hati-hati, karena dia merasa dirinya apa? Asing. Dia khawatir ada amalannya yang mengganggu warga setempat. Maka orang itu kalau menganggap dirinya asing, maka pasti apa? Hati-hati. Itulah kenapa, dengerin, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing, nanti di akhir zaman akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Sementara kalau kita kaitkan dengan hadis ini, orang asing itu harus hati-hati, ojo sak karepe bid'ah musyrik iki wuku wafir sampean. Nerwoko sing paling cawer mentok duk. Ini orang asing tapi sak karepe. Tidak boleh. Kalau sudah ngerti kita ini tidak sama dengan orang lain, kalau sudah ngerti masyarakat kita mayoritasnya seperti itu, kita bisa seperti ini, maka ya jangan sesuka diri kita sendiri. Harus lebih apa? Iso nggawa. Itu loh penting. Kita ini misalkan begini Bu, misalkan ya, kita ini sudah ngerti tidak boleh banyak gaul dengan orang-orang yang berakhlak tidak baik. Nah sudah, maka akhirnya ketika kita lihat di masyarakat, kok tetangga saya ini setiap ketemu senengane rasan. Sementara yang sebelah sana setiap ketemu mesti diajak maitu. Pindah ke tetangga yang lain, setiap ketemu dijak untuk shopping. Kilo mbak ono barang wapi, kilo mumpung murah mbak. Kilo kelambi sak setel mbak, gamis mbak nisoran. Gamis mbak nisoran ya. Kilo mbak wapi gamis. Mumpung murah mbak, iki merek terkenal. Ngerti branded ya? Tahu, branded tahu? Saya khawatir enggak tahu dulu. Nanti kan saya dianggap sombong. Ini mereknya branded mbak, mumpung murah mbak, mek 7,5 juta loh mbak. Anda jangan malu-maluin loh Bu, aduh. 7,5 itu murah, 7,5 tak warah murah. Oh, cuh. Sampai kayak so ngempet. Sudah, wes gini. Nah maka
di tetangga yang ini dijak rasan-rasan, di tetangga yang satunya dijak menghina orang lain, di tetangga yang satunya diajak bergaya hidup konsumtif. Akhirnya Anda mulai apa? Mulai jaga diri, tidak terlalu banyak gaul di kampung. Nah, ketika Anda memang sadar seperti itu, berarti apa Bu? Ketika ada acara kampung yang lain, yo yang aktif. Supaya satu kekurangan Anda tidak banyak datang ke tetangga, itu tertutupi ketika ada acara masyarakat Anda aktif. Misalkan kerja bakti, ya walaupun tidak perlu macul lah, mosok Anda macul, mosok pakai cadar macul, nggak apa-apa. Pantes ini, nanti malah viral, repot Anda kalau viral ya. Sudah, tapi minimal apa? Keluarnya paling cepat, bawain gorengan. Anda keluar bawa teh anget. Anda datang ke sana mau ngajak anak Anda yang pulang pondok, ayo nak kamu ikut bersih. Nah supaya apa? Supaya kita itu iso nggowo awak. Jangan sampai keanehan kita dalam beberapa hal yang berbeda dengan masyarakat itu malah ditonjolkan. Sampean kok ngono sih Mbak? Lah sak karepku ono dalile kok. Timbang sampean kok ngono gak duwe dalil. Nah, ini ruwet ini. Maka orang yang loh, ini saya ngomong serius loh Bu. Supaya apa Bu? Supaya kesannya orang-orang yang sudah ngaji itu di masyarakat itu tidak menyendiri. Mbek masyarakat yo pancet. Acara PKK kenapa sih tidak ikut? Kenapa tidak ikut PKK? Bid'ah PKK itu. PKK ini Ustadz, di zaman Rasul ada ibu PKK itu. Ngawur Anda. Nah kenapa? Ya ikutlah PKK. Kalau anak Anda masih muda dan ada manfaatnya ikutkan Karang Taruna. Kemudian kalau ada acara posyandu, ya bantulah ngangkat-ngangkat meja, bantu nimbang bayi. Kan seru kalau begitu. Iki wes aneh. Gak tahu Nah maka yang pinter bawa orang. Bawa orang. Yang pinter menempatkan diri. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia seakan-akan engkau itu orang asing. Nomor satu orang asing itu apa? Hati-hati. Nomor dua, orang asing itu apa? Namanya asing maka jauh dari keramaian. Namanya apa? Asing berarti jauh dari keramaian. Tulis. Nomor satu, yang dibilang orang asing, dia harus lebih apa? Hati-hati. Nomor dua, yang namanya orang asing jauh dari keramaian. Maksudnya apa Bu? Jauh dari keramaian itu bukan berarti tidak bergaul. Tapi ada keadaan-keadaan yang umumnya rame manusia melakukan, Anda jaga diri. Contoh, misalkan live ini loh medeni, asli medeni. Apalagi tahun politik ini, medeni. Misalkan Anda tahu Car Free Day. Saya di tengah-tengah kampung Inggris, pengajian. Ada bapak-bapak, tahu Car Free Day? Tahu, apa Pak? Jalan-jalan. Memalukan kampung Inggris, Rek. Tengah-tengah kampung Inggris saya tanya Car Free Day, jawabannya apa? Car Free Day itu Pak, mobil pas libur. Bukan, Car Free Day, hari bebas kendaraan, mobil, car, spellingnya yang pas, car. R-nya itu rotok kayak uang pelet itu, lihat. Sudah? Nah maka Bu, mohon maaf, itu kan rame orang datang. Datang ke Car Free Day umum enggak? Umum sekali. Tapi kemudian ketika Anda lihat lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, lebih baik didatengin atau dihindari. Nah beda kalau memang Anda punya kepentingan. Misalkan, Ustadz dagangan saya di situ laku, ya wis bismillah, tapi hati-hati. Ustadz di tempat itu kan saya bisa ada acara pengobatan gratis. Mungkin di tempat lain saya tidak dapat Ustadz. Ya wis bismillah, tapi lebih hati-hati. Hati-hati yang kedua menjauhi keramaian. Orang asing nomor 3. Namanya orang asing itu apa? Punya bekal. Zad, punya bekal.
Ada orang asing tidak punya bekal, yo ada saja. Iya kan? Namanya kan sekarang juga lagi rame di Bali itu katanya banyak bule kiri bahasanya. Buka YouTube enggak Anda? Jadi di Bali itu ada yang istilah itu sekarang ada istilah, maaf ya, istilahnya itu bule kiri. Jadi karena memang di Bali itu dianggap tempat wisatanya bagus, keadaannya daerahnya juga indah, plus apa? Hidup di sana itu murah, bahkan bule-bule itu bisa ngekos, bahkan ada yang bule itu sampai kerja di Bali. Ada yang jualan cilok, ada yang kemudian jadi guide untuk bule yang, nah maka itu yuk ada saja ya. Tapi umumnya orang itu kalau di negara orang lain sedang terasing, mesti dia simpen apa? Bekal. Nah maka kalau kita merasa kita itu orang asing harus punya apa? Bekal. Maka Rasulullah bilang kepada Abdullah ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Nomor 4, apa asing itu? Bimakna hakiki, makna yang sesungguhnya. Apa artinya? Kampung halaman kita mana Bu? Kampung halaman kita mana? Syurga atau akhirat? Apa yang menunjukkan bahwa kampung halaman kita itu surga apa? Karena abah kita dulu diciptakan sama Allah di mana? Surga. Dalam makna yang lain, coba, tapi kan tidak bisa begitu ya. Coba tidak makan buah terlarang, maka kita ini akan beranak pinak di mana? Di surga. Sebagaimana Nabi Musa protes kepada Nabi Adam. Adam, gara-gara kamu makan buah yang oleh Allah dilarang, sekarang kita susah di dunia. Coba dulu kamu tidak makan buah itu, Adam, kita akan di mana? Surga. Nabi Adam bilang, ya tidak bisa, memang aku ditakdirkan untuk tinggal di dunia. Terus kenapa kok awalnya di surga dulu, tidak langsung aja ditaruh di dunia? Supaya kita ngerti, kita nanti bakal pulang kembali kemana? Surga, supaya kita ngerti dunia ini bukan tempat tinggal kita yang aslinya. Maka ketika kita sedang berada di negeri asing, maka apa? Harus hati-hati, punya bekal, menjauhi keramaian dan makna asing yang hakiki, karena bukan disinilah tempat tinggal kita, tapi di mana? Akhirat. Au abiru sabilin, atau seakan-akan engkau itu sedang menyeberang. Abiru sabil artinya apa di situ? Di buku panjenengan artinya apa? Abiru sabil. Seorang Musa, di situ apa? Gak dibuka, astagfirullahaladzim. Apa abir sabil itu? Pengembara. Nah sekarang begini. Abiru sabil, pengembara. Saya mau contohkan begini Bu. Pengembara itu bangun rumah apa enggak? Bangun rumah apa enggak? Gini, abiru sabil, penyeberang. Sedang nyeberang. Nah, berarti kalau kita nyeberang, tujuan kita kan bukan penyeberangannya. Tujuan kita apa? Pulau di seberangnya. Terus ada orang di jembatan bangun rumah ada. Karena kita ke jembatan tadi, tujuan kita kan bukan jembatannya. Tapi tujuan kita apa? Jembatan itu mengantarkan kita untuk sampai di tujuan. Maka ketika di jembatan cepet-cepet atau santai sambil mancing, rokokan. Cepet-cepet apa enggak? Cepet-cepet karena tujuan kita bukan jembatannya tapi apa bahasanya? Apa tujuan kita adalah pokok tujuannya bukan jembatan, ya, gampang ya. Maka ketika di jembatan, tidak mungkin Anda beber karpet di sana, Anda bikin pesta di sana, Anda bikin prasmanan di sana. Kenapa? Anda tahu ini jembatan. Jembatan ini bukan tujuan. Maka kalau saya tahu ini bukan tujuan, di tempat ini saya tidak akan membebani diri dengan bangun rumah, dengan ngundang orang untuk pesta. Kenapa? Nanti di tempat tujuan baru saya akan bangun rumah. Nah, maka artinya jembatan di sini apa? Abiru sabil, artinya apa? Ayo cepat. Nah, itulah kenapa Abdullah bin Umar mengatakan, kalau kamu di waktu pagi jangan nunggu sore. Disuruh apa? Bergegas. Disuruh apa?
bergegas. Maka ayat yang menceritakan tentang akhirat kemungkinannya dua. Nomor satu bersegera, nomor dua berlomba-lomba. Iya apa enggak? Kalau bersegera apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawatu wal ardu uiddat lil, disuruh cepat-cepat menuju ampunan Allah dan menuju surga. Jadi kalau amal akhirat ojo kelemar, akhirat harus cepat. Di sini bukan berarti cepat ndang mari, tapi menyegerakan amal yang mengantarkan kita untuk sukses di akhirat. Nomor dua, ada ayat yang mengatakan fastabiqul. Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Itulah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau ada orang ngajak kamu saingan dunia, ojo direken. Tapi tinggalkan dia, dan kalau kamu mau, ajaklah dia untuk berlomba pada urusan akhirat. Maka idza nafasaka ahadun fi amri dunya fatrukhu fanafishu fil amril akhirah. Kalau ada orang ngajak saingan dunia tinggalan, ajaklah dia saingan akhirat. Nah, maka Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau di waktu pagi jangan nunggu siang. Kalau kamu di waktu sore jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu di waktu pagi jangan nunggu sore. Wa khudh min sihhatika lisaqamik. Manfaatkan sehatmu untuk sakitmu. Artinya apa? Kalau kita sedang sehat, gawian sing api supaya nanti kalau sakit gak getun. Duh, coba wingi yo sikil sik kuat, tak salat sing dawa. Duh, coba yo wingi sik sempet, tak gawe ngaji. Nah, supaya nanti ketika sakit ndak nyesel, mumpung sehat digawe sing api. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkan hidupmu untuk kematianmu. Nah, apa yang kita ambil dari hadis ini banyak, Bu. Ada 6. Nomor 1. Arti kata asing menunjukkan bahwa orang asing tidak akan tinggal selamanya di pengasingan. Arti kata asing menunjukkan orang asing tidak akan tinggal selamanya di pengasingan. Berarti dia bakal apa? Pindah. Maka kalau Anda ngerti bakal pindah, perlu siap. Itu yang nomor 1. Nomor 2. Hadis ini memutus angan-angan yang panjang tentang dunia. Hadis ini memutus angan-angan panjang tentang dunia. Kenapa begitu? Karena Rasul katakan apa? Kamu di dunia ini seperti orang asing atau sedang seorang pengembara yang bakal pulang, yang bakal berhenti dari pengasingan. Jadi angan-angan tentang dunia tidak terlalu panjang. Nomor 3, abirus sabil, pengembara pasti dia punya negeri tujuan. Pengembara pasti punya negeri tujuan. Dan negeri tujuan kita apa? Akhirat. Nomor 3. Nomor 4, ya belum. Nomor 1 apa tadi? Ya, namanya orang asing tidak akan tinggal selamanya di pengasingan. Berarti apa? Siap. Nomor 2, hadis yang mulia ini memutus panjang angan-angan tentang dunia, karena kita tahu dunia bakal ditinggal. Nomor 3, seorang pengembara pasti punya negara tujuan, maka harus
fokus pada tujuannya yaitu apa? Akhirat. Nomor 4, ada tambahan dari An-Nabi kepada Abdullah bin Umar, a'idda li nafsika fil mauta. Ambillah pelajaran dari orang yang sudah mati. Itu ucapannya Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Umar, mengambil pelajaran dari orang yang sudah mati. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kalau di waktu pagi jangan nunggu sore, kalau di waktu sore jangan nunggu pagi. Artinya apa? Jangan menunda amal. Apa maksudnya mengambil pelajaran dari orang sudah mati? Orang mati itu seperti kita sekarang, meniai. Ternyata menini teko wonge wis gak ono, hati-hati. Dan banyak di antara kita begitu ya. Wis meniai. Mbak, ayo silaturahim nang omahe bude. Anu sik rodok males dino iki meniai yo. Besok bisa jadi bude ini sudah meninggal atau justru dia yang sudah meninggal. Nyesel enggak? Nyesel. Maka disuruh mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal. Maka kalau pagi jangan nunggu siang, sore. Kalau sore jangan nunggu pagi. Kemudian ucapan Abdullah bin Umar, kalau pagi jangan nunggu sore, kalau sore jangan nunggu pagi. Maksudnya apa? Larangan menunda amal. Larangan menunda amal. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Ya segera dilakukan. Karena apa? Kalau menunda amal, khawatirnya keduluan. Ya. Yang terakhir, yang keenam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Astaghfirullah. Yang keenam, yang terakhir. Yang kelima apa? Dilarang menunda amal. Yang keempat apa? Nah, itu ada, betul kan? Berarti sekarang yang keenam. Yang terakhir yang keenam, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk zuhud di dunia, karena dunia cuma tempat untuk kita menyeberang menuju akhirat. Hadis ini mengajak kepada kita untuk apa? Zuhud di dunia, karena kita tahu dunia cuma apa? Tempat nyebrang menuju akhirat. Berarti yang dikejar bukan dunianya tapi apa Bu? Akhiratnya. Sip. Berarti ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini kita belajar berapa hadis? 2. Nomor 1, jangan menjadi hamba dunia. Eman nanti getun karena Rasul mengatakan pasti celaka. Pasti apa? Celaka. Jadi wis talah. Bukan berarti tidak boleh senang di dunia, bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh punya rumah yang bagus, mobil yang mewah. Semuanya boleh, tapi jangan sampai semua itu melalaikan dari kehidupan akhirat. Hadis yang kedua mengajarkan kepada kita bahwa kita di dunia ini seperti orang asing. Maka kalau namanya asing, hati-hati, harus punya bekal. Amalannya jangan ditunda. Kenapa? Karena tempat tinggal kita yang hakiki bukan dunia tapi akhirat. Itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.